Pemirsa, bagi sebagian orang, hari raya hanya dapat dilakukan dengan adanya THR atau tunjangan hari raya. Nah, bagaimana jika Lebaran tidak dapat THR? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Head of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mandra. Pak Nanang, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Bapak Dharma. Beliau baru saja kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak memiliki penghasilan dan bahkan dana THR untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya tahun ini, Pak. Oke, saat ini ia sangat irit karena belum ada kepastian pendapatannya lagi. Nah, bagaimana cara merayakan Hari Raya Kemenangan dengan kondisi yang dialaminya saat ini kiranya, Pak? Ya, tentunya saya prihatin dengan apa yang terjadi dengan Pak Dharma ya. Tentunya kalau kita lihat kondisi ekonomi secara global ya, tentunya kita melihat banyak PHK terjadi, baik di institusi keuangan ataupun pertambangan atau minyak dan gas. Nah, tentunya di sini banyak sekali karyawan yang terdampak terhadap kondisi ekonomi global sehingga terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaannya. Nah, tentunya jika terjadi PHK, maka sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, perusahaan wajib memberikan pesangon. Nah, tentunya hari raya akan tiba, apakah kemudian tidak dapat THR, apakah kemudian tidak dapat merayakan hari raya? Tidak begitu, Mbak Andra. Tentunya dari karyawan sudah punya pesangon nih, pesangon yang diberikan perusahaan untuk merayakan hari raya. Cuma bagaimana nih? Bagaimana dengan kondisi yang terkena PHK, dia harus hemat dengan pesangonnya merayakan hari raya. Itu yang jadi pertanyaan paling besarnya, Mbak Andra. Iya, tadi kan Pak Dharma sudah mengatakan bahwa ia sangat irit ya Pak ya. Tapi ia barangkali agak takut kiranya jika tidak ada dana sisa untuk merayakan hari raya, apakah kemudian berhutang bisa jadi solusi terbaik kalau begitu? Nah, tentunya utang sebisa mungkin harus dihindarkan, Mbak Andra. Kenapa? Karena balik lagi nih, kena PHK, belum dapat pekerjaan, marah berhutang. Nah, nanti bayar utangnya dari mana? Itu pertama. Nah, tentunya yang bisa dilakukan oleh Pak Dharma ini adalah dia menggunakan uang pesangonnya untuk merayakan hari raya, tapi harus secara selektif. Gitu, Mbak Andra. Oke, kiranya bagaimana dengan menjual aset atau barangkali ini menjadi pilihan terakhir juga tapi jika ternyata harus terjadi, bagaimana pandangan Pak Nanang? Menjual barang itu jauh lebih baik dibandingkan berutang, Mbak Andra. Tapi jual barang itu harus dipikirkan dulu nih, karena menjual barang itu pasti kita dapat uang untuk paling short term. Padahal ke depannya kita masih memerlukan barang-barang produktif itu untuk membiayai hidup kita di kemudian hari setelah kita merayakan hari raya. Nah, itu yang menjadi satu tantangan sendiri bagi seorang karyawan yang terkena PHK dan kemudian harus modifikasi keuangannya untuk memenuhi hari raya, dan setelah hari raya dia harus bisa mendapatkan pendapatan untuk keluarganya, seperti itu. Oke, tadi kan kasusnya Pak Dharma adalah terkena PHK, Pak, sehingga tidak mendapat THR untuk Lebaran. Bagaimana dengan pekerja freelance atau barangkali ibu rumah tangga? Kiranya apakah ada cara bagi mereka untuk mendapatkan THR? Nah, kalau freelance, sesuai dengan peraturan pemerintah, maka memang freelance itu nanti wajib dari perusahaan untuk membayarkan THR. THR kalau dia sudah istilahnya sudah bergabung 6 bulan dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi menarik yang ibu rumah tangga nih, Mbak Andra, karena kalau kita lihat justru dengan adanya raya itu ada THR sendiri bagi ibu rumah tangga. Bagaimana caranya, Pak? Dia jualan kue, kue Lebaran, terus ataupun juga membuat baju untuk Lebaran. Itu adalah THR bagi ibu rumah tangga tersebut. Jadi ada usaha-usaha sendiri begitu ya, Pak ya? Oke, ini mengumpulkan dana THR sendiri. Kiranya tapi barangkali nggak banyak sih, Pak. Apalagi dengan waktu yang secara singkat ya. Kiranya bagaimana sebaiknya pengelolaan dana THR ini supaya paling tidak kebutuhan Lebarannya terpenuhi? Oke, yang jelas harus selektif. Dalam artian kita harus memilah. Kadang-kadang kita hari raya itu identik dengan semuanya yang baru, baju baru, mobil baru, gadget baru. Nah, harus selektif. Nah, tadi kalau yang terkena PHK, maka dia harus selektif. Katakanlah merayakan hari raya untuk katakanlah mungkin lebih bagus untuk sedekah, untuk memberikan infak, itu tabungan surga, Mbak Andra. Nah, tapi juga harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan di hari raya, selektif. Katakanlah yang tadinya masih baru, kalau misalnya tidak perlu diganti, kenapa masih baru? Seperti itu. Kalau gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Nanang atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh